Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia teman-teman semua yang ada di rumah, Sobat Literasi. Ketemu lagi dengan saya Faradila Bahmid di podcast Literasi Sulawesi Utara. Hari ini kita kedatangan tamu spesial karena kita tuh selalu mengambil sebuah momentum ya. Dan beliau datang ke sini tentu kalau bukunya kayaknya udah banyak yang kenal, tapi sosok yang ada di samping saya ini juga penuh dengan karya ya. Jadi saya merasa sangat terhormat beliau bisa hadir di sini. Pak Mahpudi. Pak Mahpudi ini aku cerita sedikit ya tentang beliau. Pak Mahpudi ini seorang penulis buku yang paling menggemparkan dan hari ini juga sudah jarang kita temui di toko buku itu Untold Story, Pak Harto The Untold Story. Nah, buku ini tuh saya sendiri juga nyari-nyari itu sangat kesulitan karena zaman itu sudah pernah punya tapi kebawa banjir, Sobat Literasi. Nah, pria kelahiran Cirebon, lahirnya Cirebon ternyata. 26 Juli 1965, maaf Pak disebutin. Penulis buku-buku biografi tokoh-tokoh terkemuka Indonesia seperti Pak Presiden Soeharto, Luhut Binsar Panjaitan, terus juga Peter F. Gonta hingga M. Ridwan Kamil. Wow. Ia juga menyelesaikan pendidikannya di IKIP Bandung. Terus juga kegemarannya mengoleksi perangko dan kesempatannya mendalami proses penerbitan perangko juga membuat Mahpudi piawai dalam literatur filateli. Nah, bercerita tentang filateli, hal itu lah yang kemudian menghantarkan Pak Mahpudi ini sampai datang ke Manado. Pak Mahpudi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Manado? Sangat mengesankan. Asik. Yang paling mengesankan apanya? Ikan bakar. Ikan bakarnya sudah kuduga. Ikan bakarnya. Mengesankan. Sangat mengesankan ya Pak. Dan akan kembali lagi kan ya? Ya mudah-mudahan kalau ada kesempatan saya akan menyempatkan datang lagi. Oke, sebelum Dila masuk ke judul kita hari ini adalah Soeharto The Untold Stories. Sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan terkait dengan buku ini, mungkin Dila tuh pengen tahu bagaimana Pak Mahpudi sampai di Manado tuh ada kegiatan seperti apa gitu yang akhirnya mendatangkan dirimu tuh sampai ke sini gitu. Dan sorry, beliau ini juga ketua IKAPI Jawa Barat ya, Pak, yang dan tentu banyak banget karyanya sampai saya tuh tadinya tuh yang kayak ini benar ya beliau mau datang ke sini sih. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Salam buat teman-teman literasi. Iya. Saya ke Manado adalah sebuah hal istimewa karena ini baru pertama kali saya ke sini. First time ya, Pak ya? Seumur ini baru sampai ke Manado. Alhamdulillah. Satu tempat yang sungguh menyenangkan dan ingin saya kunjungi gitu ya dalam satu waktu. Amin. Saya punya kegemaran namanya mengoleksi perangko. Oke. Ya seumuran saya yang sudah 60 ini, kegemaran mengoleksi perangko bisa jadi adalah kegemaran remaja pada zamannya ya. Pernah remaja tuh? Pernah remaja. Oh, pernah remaja ternyata. Dan namanya mengoleksi perangko itu ada perkumpulannya, namanya Perkumpulan Penggemar Filateli Indonesia. Filateli Indonesia ada di seluruh provinsi dan kita biasanya berkegiatan setahun sekali bikin pameran. Pameran filateli yang sifatnya nasional. Kebetulan tahun ini giliran Manado jadi tuan rumah. Ya, Sulawesi Utara ya? Ya, Sulawesi Utara jadi tuan rumah dari tanggal 26 sampai 28 November yang lalu. Ya. Jadi saya datang sini dalam rangka mengikuti pameran nasional filateli yang juga dihadiri lebih dari 14 provinsi dari seluruh Indonesia. Di Star Square
mall Bahu Mall. Bahu Mall. Iya. Nah, itu yang kemudian mengantarkan saya ke sini. Tadi sudah disinggung ke konsentrasi saya di literatur filateli namanya. Literatur filateli itu adalah salah satu kategori di dalam kegemaran mengoleksi perangko yang fokus pada literatur. Tulis menulis, buku, brosur atau segala pokoknya yang berkaitan dengan literatur filateli itu menjadi konsentrasi saya. Salah satu bukunya ya ini. Ayo mengoleksi Ayo perangko. mengoleksi perangko itu adalah karya saya tentang filateli yang isinya mengajak remaja-remaja untuk bisa mengumpulkan perangko seperti saya. Oke. Banyak cerita tentang mengoleksi perangko, tapi karena tema hari ini bukan tentang filateli, Iya. saya batasi saja ceritanya tentang Filateli. filateli. Oke. Karena kalau kita bikin segmen sendiri kalau Segmen, Iko harus ya, segmen insya Allah sendiri. kalau datang kembali kita akan bikin segmen sendiri. Yang hari ini tentang judul kita adalah The Untold Story. Pak Harto The Untold Story. Pak Soeharto The Untold Story. Yang pasti Dila pengen tanya bahwa bagaimana Pak Mahpudi menulis buku ini gitu. Ya. Apa yang menginspirasi Pak Mahpudi sampai menulis tentang sosok Pak Harto? Ya, masih ada kaitannya dengan filateli. Wow, Iya, jadi ceritanya gini. menarik. Ceritanya gini. Saya mengambil S2-nya itu di ITB, Institut Teknologi Bandung, dengan studi tentang strategi pembangunan. Oke. Kalau bicara tentang strategi pembangunan, maka kita akan sampai pada satu tokoh yang namanya Pak Harto, Bapak Pembangunan. Presiden Republik Indonesia yang diangkat sebagai Bapak Pembangunan. Yes. Saya pelajari itu strategi-strategi pembangunan beliau. Sehingga saya akhirnya melihat bahwa kalau kita ingin belajar tentang membangun bangsa ini, maka kita harus belajar pada apa yang sudah ditinggalkan oleh Pak Harto. Kebetulan ketika saya belajar tentang strategi pembangunan, Pak Harto sudah meninggal. Ya. Jadi saya banyak belajar di situ. Nah, pada suatu hari saya diminta oleh seseorang melalui pejabat di PT Pos untuk menulis tentang Pak Harto, tapi dari sudut pandang perangko. Jadi ceritanya kan dulu itu kalau namanya perangko itu ada perangko Pak Harto kan, banyak sekali macamnya. Ya tentu saja karena saya sudah mempelajari studi tentang Pak Harto, saya pun akhirnya menyanggupi untuk menulis buku tentang perangko Pak Harto. Ternyata buku itu dipersembahkan dalam rangka mengenang 1 tahun wafatnya Pak Harto. Jadi mereka pengen memberikan penghormatan dengan menghadirkan buku. Lahirlah buku yang ditulis oleh saya, judulnya Jejak Pak Harto di Atas Perangko. Jejak Pak Harto di atas. Jejak Pak Harto di Atas Perangko. Itu isinya menceritakan tentang hasil-hasil pembangunan Pak Harto, tapi dengan memperlihatkan atau menampilkan perangko-perangkonya. Asik gitu ya. Iya, menarik. Jadi kombinasi antara pengetahuan saya tentang studi pembangunan dengan pengetahuan saya tentang perangko, itu saya combine. Nah, ketika saya melakukan studi tentang Pak Harto dan perangko tadi, itu kami bertemu dengan Mbak Tutut. Ya, beliau terinspirasi, kenapa enggak dibikin sebuah buku yang mengisahkan tentang Pak Harto, tapi bukan buku sejarah. Buku yang berisi tentang kisah-kisah yang tidak terceritakan. Mula-mula sih hanya beberapa narasumber ya,
10, kemudian 40, bahkan akhirnya saya berhasil mengumpulkan 114 narasumber Wow. dari 114 narasumber. 114 narasumber. Di luar dari keluarga intinya Pak Harto. Sudah termasuk. Sudah termasuk. Jadi keluarga inti juga ada di situ, tapi tidak semua. Tetapi intinya buku itu seperti sebuah mozaik kenangan dari para saya tidak menyebut itu hanya tokoh besar, karena di dalamnya ada pengamen, ada guru. Pokoknya setiap orang yang saya tanya pernah bertemu dengan Pak Harto, kalau dia jawab ya, saya wawancarain. Terus kalau yang kedua, pernah nggak dikasih wejangan atau dikasih cerita sama Pak Harto? Kalau jawab ya, saya ambil. Jadi metodenya adalah saya harus mendapatkan narasumber yang langsung pernah bertemu dengan Pak Harto. Jadi apapun cerita itu Serahkan mereka. Itu serahkan ke mereka dan tidak ada yang dibatasi oleh Pak Mahpudi sebagai penulis. Wow. Jadi hanya satu aja pertanyaannya. Apa kenangan Bapak atau apa kenangan Ibu atau kesan Bapak atau kesan Ibu tentang Pak Harto? Sudah tuh, kadang-kadang ada satu orang yang bisa cerita 1 jam. Ya, kita mendengarkan, lalu kita bikin sarinya, kemudian kita tuliskan. Semula itu hanya sekitar 20 orang. Tapi setelah beriring jalannya waktu, itu jadi 114 orang. Itu pun harus dihentikan. Kalau enggak, itu buku bisa 800 halaman. 114 halaman aja, tebalnya 400 halaman gitu. Iya, tebal banget. Apalagi kalau tidak dihentikan. Nggak akan selesai-selesai, karena semua orang punya kenangan. Semua orang punya cerita. Semua orang punya cerita, semua orang punya kenangan tentang Pak Harto. Sosok Pak Harto. Itu yang akhirnya menginspirasi Pak Mahpudi untuk menceritakan sosok Pak Harto dalam buku tersebut. Betul. Gitu. Jadi itu di dalamnya ada 114 bab. Di mana satu tokoh itu satu bab. Kita bikin ceritanya macam-macam, dari yang lucu, dari yang human interest, sampai hal yang menurut kita itu teka-teki atau rahasia, tapi di situ terungkap. Oke, berarti ada sebuah kayak Bapak pasti menemukan dari orang-orang yang diwawancara ini kan berbagai macam gitu. Yang menurut Pak Mahpudi yang paling mengejutkan, yang kemudian lahir dan hadir di buku tersebut. Ya, Kisahnya. Gitu. Salah satu kisah yang kontroversial kan ketika banyak orang di luar bicara tentang Putin wafat karena ada perselisihan antara anak-anaknya kan. Iya. Padahal sebenarnya ketika saya wawancarai salah satu ajudannya yang menjadi saksi di dalam saat-saat terakhirnya Pak Harto, itu memang dia kena serangan jantung sepulang dari Mekarsari. Kita tahu Putin itu sangat suka dengan tanaman buah-buahan langka dari seluruh Indonesia, dan dia punya kebun di sekitar Jonggol sana di Mekarsari. Karena capek, kena serangan jantung, dibawa ke rumah sakit. Jadi nggak ada cerita tentang masalah konflik antar anak-anaknya, dan itu diceritakan di situ. Jadi itu hal suatu yang menurut saya clear ya. Terus kemudian juga banyak sekali cerita bagaimana Pak Harto memiliki beberapa sebutlah kemampuan yang nggak kebayang sama kita selama ini. Contohnya Pak Harto itu mengerti tentang ilmu obat-obatan. Oh ya? Iya, jadi suatu ketika ajudannya itu pergi memancing, mendampingi. Kena bahasa kami itu patil itu kail. Bisa dari ikan. Oh iya. Bengkak kan. Nah, diketahui itu sama Pak Harto. Pak Harto panggil, udah di sini saya kasih obatnya. Sembuh. Wow. Jadi
Pak Harto ternyata masa remajanya belajar tentang ilmu obat-obatan. Pada narasumber yang lain cerita, dia adalah seorang ajudan yang besok akan menjadi ajudan pada saat upacara kemerdekaan. Dia harus berdiri di belakangnya Pak Harto kan. Gitu. Tapi kakinya bengkak. Tanya sama Pak Harto, kenapa kaki kamu? Ya bengkak. Rupanya Pak Harto tahu, karena tahu ilmu obat, dia ambil dedaunan yang di depan halaman itu, kemudian dipilis atau dihaluskan sama Butin yang haluskan. Sudah, sini saya haluskan. Setelah dihaluskan, kemudian Pak Harto menempelkannya pada kaki yang bengkak itu. Sendiri? Apa yang terjadi? Iya. Apa yang terjadi? Ke ajudannya? Besoknya ajudan itu sembuh. Masya Allah. Itu kan untold stories kan? Yes, cerita-cerita yang seperti itu. Yang tidak terceritakan. Banyak cerita. Aku kalau ceritain itu bisa 114 cerita yang bisa kita ini kan. Menarik ketika Ibu Tini yang senang dengan tanaman-tanaman endemik, kemudian Pak Harto yang mengerti ilmu obat, kayak energi alam tuh ada gitu di dua sosok ini. Dan bukan lagi menempatkan posisi seperti seorang presiden yang penuh birokratis. Benar, itu sisi humanisnya manusianya. Jadi benar-benar tahu bahwa pembantunya quote unquote sakit. Butin peduli, Pak Harto juga peduli. Dan mereka nggak memerintah orang lain, dia kerjakan saja sendiri. Itu luar biasa. Itu untold stories. Itu sangat luar biasa. Berarti kan dalam hal ini Ibu Tin juga kemudian ikut diceritakan di dalam buku ini. Nah, cerita Bu Tin itu selain yang tadi bahwa Ibu Tin senang tanaman-tanaman endemik, kemudian sangat humanis dengan ini, apa yang hal menarik juga yang diangkat dari sosok pendamping hidupnya Pak Harto gitu? Ya, pada suatu ketika, sekali lagi, Pak Harto itu memang senang mancing orangnya. Jadi ini mancing apa nih? Mancing beneran mancing? Nanti kita ceritain. Jadi karena dia senang mancing, setiap akhir pekan dia pergi. Nah, satu hari dia sudah naik mobil tuh. Naik mobil, di belakang duduk, di depan ada Pak Edi Nalapraya namanya, ajudannya, dan mereka sudah bersiap berangkat. Tiba-tiba sebelum mobil itu berjalan, Ibu Tin memanggil untuk meminta mobil itu berhenti. Ya. Dia ketok di jendelanya Pak Edi Nalapraya tuh. Ed, nanti kamu jangan mancing ikan berambut panjang ya. Itu hanya sebagai teguran ya. Jadi itu teori bola biliar, Bos. Itu artinya sebuah kode. Kode seorang istri untuk ngingetin suaminya lah kira-kira. Nggak boleh macam-macam. Pak Harto di belakang hanya mesem-mesem saja. Jangan memancing ikan berambut panjang. Duyung kali ya. Duyung kali. Nah, itu kan cerita-cerita tentang hal-hal seperti itu. Nah, itu menjadi sangat menarik memang ketika sisi humanisnya beliau yang kemudian terungkap bahwa dari sosok yang kita lihat Pak Harto itu yang sangat tegas, dia cukup dengan menatap aja kayak orang pada takut. Pada takut gitu. Itu yang sepertinya yang Dila juga penasaran bahwa pengaruh besar Butin itu tentu sangat besar. Iya, sangat besar pastinya. Aku mau cerita satu. Nah, gitu maksudnya. Aku mau cerita lagi. Sekali yang lagi. Yang tergambar ya dalam buku itu. Ini episode memancing. Oke. Hobi Pak Harto mancing. Suatu ketika mereka mancing, pergi ke laut, ditemani sama ajudan. Ya. Seharian tuh mancing, nggak dapet ikan. Waduh, udah sore tuh pulang tuh. Kata Pak Harto ke ajudannya, namanya Wahyudi. Ya, mampir dulu lah. Kemana? Ke pasar ikan. Kenapa Pak?
kita beli ikan. Rupanya pengaruh ibu rumah tangga begitu kuat sampai nggak berani bawa tangan kosong. Iya. Ya dibelilah tuh 5 kilo tuh bawa pulang. Oh, seolah-olah ini hasil pancingan. Hasil pancingan. Iya. Yang begitu-begitu kan sesuatu yang apa ya, alamiah ya. Iya. Memang begitu kalau laki-laki mancing gitu, kalau pulang nggak dapat apa-apa, paksalah mampir. Iya, artinya kan ketika ini kita bicarakan soal ini beliau dalam posisinya sebagai seorang presiden ya. Kenapa beliau harus harus kayak udah beli aja deh daripada pulang, kan bisa aja bilang nggak dapat. Tapi luar biasa itu memberikan, karena dia kan ingin membahagiakan menjaga istri. Iya. Bagaimanapun kalau suami pulang bawa ikan, ini kan seneng istri kan. Yes. Nah itu kan menjaga supaya istrinya senang dan lain sebagainya. Bagaimana peran Ibu Tin dalam sebuah keputusan Pak Harto? Di buku itu memang tidak banyak kita bicara tentang keputusan negara dan lain sebagainya ya. Saya lebih mengambil yang sisi human dari kehidupan mereka gitu ya. Jadi kalau ditanya bagaimana proses mengambil keputusan, tampaknya Bu Tin nggak terlalu ikut ambil bagian. Ya. Kayak misalnya yang kayak Bapak memutuskan untuk saya harus mundur. Itu sebenarnya sudah hanya mengingatkan saja. Ibu Tin di dalam salah satu wawancara saya dengan salah satu narasumber itu pada tahun 95 itu sudah mengingatkan Pak Harto untuk sudahlah, kita sudah cukup gitu loh, nggak perlu lagi lanjut. Kayaknya negara ini udah nggak butuh kita gitu, padahal masih butuh banget. Karena tampaknya Putin juga sudah merasa bahwa kita sudah selesai gitu. Tapi kan karena pertimbangan kebijakan, politik, macam-macam lah. Pak Harto akhirnya kan masih jalan. Itu sempat marah sebenarnya Putin ketika sarannya tidak diikuti lah kira-kira seperti itu. Itu ada di dalam satu narasumber kita juga berkisah tentang itu. Dan Pak Mahfudi mendapatkan sebuah inspirasi menulis tentang sosok Pak Harto. Apa Pak Mahfudi juga adalah orang yang punya kedekatan personal dengan keluarga? Secara ini saya tidak pernah bertemu dengan Pak Harto. Oh ya? Tidak pernah bertemu karena kan saya hidup pada zaman yang sangat jauh dan bukan di dalam lingkaran. Iya. Sekali lagi hanya karena kebetulan saya adalah pengumpul perangko. Sehingga itu merupakan. Dan kemudian saya kuliah. Pernah studi tentang pembangunan dan pada satu kebetulan itu kan sebenarnya kebetulan. Itu tapi kemudian setelah saya menulis buku itu, saya jadi lebih berinteraksi dengan keluarganya. Karena kan akhirnya saya memang harus wawancara mereka satu persatu kan. Di buku itu ada beberapa keluarga yang diwawancarai, kemudian ada tokoh-tokoh negara lain yang juga diwawancarai seperti Mahathir Mohamad, terus Lee Kuan Yew, kemudian mantan presiden Filipina, segala macam itu ada di buku. 114 tokoh. Iya, kamu keren banget, Pak. Memang keren. Bisa-bisanya. Iya. Aku bukunya tuh luar biasa. Mau melanjutkan. Jadi setelah itu kita nggak berhenti sampai di buku The Untold Stories itu. Meskipun sebenarnya ada permintaan dari keluarga yang tersisa yang belum diwawancarai, masih kita punya kesempatan wawancarai. Tapi kita nggak kerjakan itu. Mungkin nanti ya setelah tapi sayang banyak sekali tokoh yang sudah wafat karena kan orang-orang sejaman Pak Harto sekarang udah hampir langka yang pernah berinteraksi kan. Syaratnya satu, harus pernah berinteraksi, ketemu, ngomong. Saya ketemu dengan pengamen pinggir jalan yang setiap hari Pak Harto lewat itu dia di lampu merah nyanyi. Sampai pada suatu ketika Pak Harto ingat sama dia dan
Pak Harto minta ajudannya memanggil orang itu untuk datang di acara ulang tahun Pak Harto. Nyanyi di depan Pak Harto. Wow. Itu kan bagi seorang pengamen prestis gitu ya. Oh iya. Kemudian saya juga ketemu dengan guru yang pada suatu ketika dia jadi guru teladan. Nah, kemudian bertemu dengan Pak Harto dan Pak Harto memberikan sebuah nasihat tentang bagaimana menjadi seorang guru. Itu juga bagus, itu menarik. Tapi yang ingin saya ceritakan, setelah buku The Untold Stories ini, karena saya melakukan studinya di perpustakaannya Pak Harto, namanya Museum Purna Bakti Pertiwi. Itu ada satu ruangan isinya album foto. Album foto banyak sekali, 5.000 album kali lebih. Salah satu albumnya saya buka. Menarik. Nama albumnya adalah Incognito. Incognito kalau zaman anak sekarang itu kelompok musik jazz. Yeah. Tapi Incognito itu ternyata adalah perjalanan diam-diam. Aku buka, nggak ada yang kenal, cuma Pak Harto doang fotonya kan. Pak Harto lagi melakukan perjalanan. Nah, itu kemudian menginspirasi saya melakukan sebuah ekspedisi. Ternyata yang dimaksud dengan incognito itu adalah belusukan. Tahun 70. Jadi Pak Harto setahun setelah menjabat sebagai presiden itu pergi keliling Jawa secara diam-diam. Dari Jakarta pergi dari satu kota ke kota lain sampai ke Banyuwangi. Itu juga saya baru tahunya setelah saya buka itu album, lalu kemudian saya melakukan ekspedisi, melacak kota-kota di mana Pak Harto melakukan perjalanan itu. Jadi buku, namanya bukunya Incognito Pak Harto. Incognito Pak Harto. Sisi yang saya anggap itu menarik karena banyak hal yang kemudian diambil keputusannya oleh Pak Harto di kemudian hari itu berasal dari hasil perjalanan menyerap aspirasi. Jadi sepanjang jalan itu rupanya Pak Harto mendengarkan keluhan rakyatnya, mendengarkan apa permasalahan mereka, kemudian dia melihat langsung progres pembangunan dan lain sebagainya. Itu kemudian diambil dan dijadikan sumber referensi dalam mengambil keputusan. Yes. Jadi Pak Harto tidak by feeling ketika mengambil keputusan dalam pembangunan, tapi dia langsung mengambil informasinya berdasarkan apa yang dia lihat di lapangan. Ya itu sisi serius dari kajian saya tentang Pak Harto, salah satunya itu bahwa Pak Harto melakukan kerja belusukan, kalau bahasa sekarang belusukan, bahasa dulu namanya incognito. Itu sampai dia nginep di rumah penduduk, sampai dia makan di pinggir jalan, semua dia lakukan untuk menyerap aspirasi. Menarik sekali. Tadi sempat Dila dapat yang sebelum di Incognito itu ada cerita Pak Mahathir terkait dengan Pak Harto. Ceritanya kalau dari sisi beliau seperti apa? Ya, jadi dari sosok. Kalau kita ngomong Pak Mahathir, kemudian Lee Kuan Yew, kemudian beberapa tokoh Sultan Hasan al-Bolkiah dan lain sebagainya yang ada di buku itu, saya mendapatkan satu kesimpulan bahwa Pak Harto itu orang yang dituakan di antara para pemimpin ASEAN. Mereka sangat hormat dan apa yang disampaikan Pak Harto itu menjadi teladan buat mereka. Itu dikatakan oleh Pak Mahathir. Banyak sekali inspirasi yang dia dapat dengan kepemimpinan Pak Harto. Sehingga
beliau menyatakan harusnya Pak Harto itu dapat gelar pahlawan nasional. Iya. Itu sudah muncul jauh-jauh hari. Sudah muncul dari Bukan hanya sekedar pandangan seorang rakyat di dalam negeri, ya. tetapi dari sesama mereka sebagai pemimpin-pemimpin bangsa gitu ya, itu sudah mengatakan Pak Harto layak. Bicara soal memperoleh gelar pahlawan, kan hari-hari ini netizen lagi rame banget. Iya. Terkait dengan ada yang pro pasti ada yang kontra gitu. Kalau dari kacamata seorang Pak Mahpudi melihat hal itu, jadi kalau bagi saya Pak Harto itu pahlawan nasional, ya. diakui atau tidak. Yes. Kenapa? Ukurannya kan sederhana. Pahlawan nasional itu orang yang memiliki jasa terhadap bangsanya. Siapa yang menentukan itu? Presiden lah. Iya. Ya kan? Kenapa baru sekarang gitu? Soal kenapa baru sekarang? Itu karena keberanian presidennya kan gitu. Presiden yang berani menetapkan itu yang sekarang gitu. Iya. Kalau netizen ya mereka punya Pandangan selera sendiri sendiri ya. kan, nggak bisa dijadikan ukuran untuk sekarang. Gitu. Ukurannya ya presiden karena itu haknya presiden kok. Iya, menetapkan. dia juga belum lahir waktu Pak. Tentang apa pahlawannya segala macam, ya biarlah ada timnya presiden yang bisa mengidentifikasi. Iya. Oke, Pak Mahpudi. Oke ya. Iya, ini sangat menarik. Sebenarnya masih panjang banget yang pengen kita bahas. Cuman Pak Mahpudi akan segera comeback juga ke Jakarta, ke Jawa Barat tepatnya. Dan mudah-mudahan kita masih bisa bertemu lagi. Dan akan bisa berbincang lebih panjang lagi, Pak. Karena ini tuh cuma pemantik aja. Saya berharap bahwa masih banyak hal-hal yang bisa kita gali lagi terkait dengan tulisan-tulisan yang keren itu. Terima kasih sekali lagi Pak Mahpudi. Sampai ketemu lagi di podcast Literasi Sulawesi Utara. Sehat selalu, salam buat keluarga. And jangan lupa bawa roa Pak dari sini. Sudah berapa botol itu? Oke, baik, terima kasih sekali lagi. Dan sampai jumpa di podcast Literasi Sulawesi Utara selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share podcast Literasi Sulawesi Utara. Sampai jumpa, salam literasi.